Salah satu saja suku yaitu Topongko itu orang Hutu dan sebagainya. Suku-suku yang ada ini jumlahnya tidak terlalu besar, tapi wilayahnya sangat luas. Yang mengherankan lagi setiap suku itu punya tatanan tersendiri, punya budaya sendiri, punya masyarakat suku Madat sendiri, punya bahasa sendiri. Padahal berdempetan satu dengan yang lain. Hmm. Contoh kecil, orang Hutu dengan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih atas kesediaan hadir teman-teman semua yang sangat tertarik dengan tema-tema sejarah ya. Hari ini kita lanjutkan diskusi yang kedua. Minggu lalu kita angkat tema tentang Wechudai ya, antara Cina Pamana dan Cina Daratan. Nah, hari ini sesi diskusi kita yang kedua itu mengangkat tema tentang awal peradaban Luo. Nah, ini tema juga yang sangat menarik nanti ya, karena dari sini uh, kalau kita bisa memahami awal peradaban Luo, maka kita bisa akan memahami sejarah dengan lebih komprehensif ya. Nah, jadi insya Allah hari ini sudah hadir bersama kita Kanda Nawawi Sangkilat yang jadi narasumber kita ya untuk hari ini untuk memperkaya konsep pemahaman kita tentang sejarah ya terkait dengan peradaban Luo. Nah, diskusi kita hari ini nanti akan dibagi beberapa tahapan ya, mungkin nanti pembuka atau pengantar ya, sekedar review sedikit tentang tema kita hari ini. Kemudian nanti masuk ke sesi narasumber, dalam hal ini Kanda Nawawi akan memberikan pandangan beliau ya, pemahaman beliau, keilmuan beliau tentang peradaban Luwu ini. Dan yang terakhir nanti kita akan diskusi ya untuk memperkaya apa konsep kita tentang peradaban Luwu. Oke, jadi saya mulai dari sejarah tentang eh, hadirnya ya, hadirnya eh, komunitas awal yang ada di Sulawesi ya. Jadi menurut penelitian sejarah bahwa sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi ya, maka kebudayaan pertama yang muncul di Sulawesi Selatan, Sulawesi ya termasuk ya, itu adalah di Liang-Liang ya. Ditemukannya dari penelitian ini bahwa ada manusia pertama ya, namanya Bese ya. Nah, ini Bese, manusia tertua di Sulsel yang ditemukan di Liang Paninge, sekitar Maros ya. Jadi misalnya banyak kars yang ada gua-guanya. Nah, di situ ditemukan manusia tertua ya yang dikasih nama BC ya. Dan dari penelitiannya itu disebutkan bahwa umurnya itu sekitar 7.000 sampai 7.300 tahun yang lalu dari fosilnya ya. Nah, ini hasil penelitiannya. Kemudian ah ini sumber jadi referensi yang sampaikan ini saya ambil dari beberapa literatur dan terutama ada juga di YouTube ya. Tapi ini disclaimer lagi bahwa ini eh, tidak serta-merta kita harus percaya ya, karena sejarah itu kan tidak pasti. Artinya pengetahuan orang tentang sejarah masa lalu tidak ada yang pasti kan, bukan ilmu pasti itu sejarah. Jadi semua orang punya sudut pandang nanti yang berbeda. Ya, tidak apa-apa ya, karena memang gitulah sejarah ya. Jadi eh, sejarah adalah kejadian masa lalu yang berusaha kita ungkap ya. Jadi kita harus konstruksi dan rekonstruksi itu bisa berbeda-beda setiap orang ya. Nah ini ada referensi bahwa tahun 500 sebelum Masehi di bagian Jazirah setelah setelah peradaban liang-liang tadi eh, muncullah peradaban Tuala dan di daerah Sulawesi Tenggara ada Moronene ya atau Muna ya. Kemudian di 300 sebelum Masehi sudah mulai ramai Sulawesi ternyata ini ya. Ini udah banyak migrasi dan lahirlah beberapa katakanlah ini suku ya atau peradaban awal ya. Toala, kemudian nanti ada Toraja ya, ada Topongko ini yang menarik nih. Jadi ini di Luwu ini menurut referensi ini ya, ini lahirlah Topongko. Jadi peradaban awal di Luwu kalau menurut referensi yang saya acu ini adalah Topongko. Kemudian juga sudah ada Pomona, Mandar, dan Moronai. Kemudian di sebelah utara lagi ini ya, Minahasa juga. Ini 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, lanjut bahwa pada masa 500
Masehi, ini makin ramai ya. Dan muncullah namanya kalau di Jasir tadinya Toala, ini berganti nanti menjadi Tougi. Jadi sudah ada eh, 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 Bugis di sini ya, Tougi. Kemudian di Luwu tadi yang menarik ini, Topongko tadi itu nanti terbagi dua. Ada Toriu dan ada Toliu. Atau kalau bilang mungkin ini daerah Toriu ini adalah Woyen Ryu atau di dataran tinggi ya, peradaban Highland gitu. Kalau Toliu atau Tolu itu adalah peradaban dataran rendah ya. Ya, ini menurut referensinya ya. Nah, kemudian ini yang juga menarik ini referensi. Ini kan mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut bahwa di dalam buku The Bugis karya Eras ya di catatan kakinya itu di nomor 9 halaman 124 mengatakan bahwa sebenarnya pada mulanya kerajaan Lu itu atau wilayah Lu itu bukan kerajaan Bugis, melainkan kerajaan multi etnis yang lama kelamaan sebagai akibat proses perkawinan antar bangsawan di Sulawesi Selatan akhirnya dipimpin oleh sebuah elit yang mengaku Bugis. Dan kemudian dalam Surah Legaligo sangat jelas tampak bahwa penduduk Bugis tidak mengerti pembicaraan orang Luwu. Dan dalam sejarah Wajo, sekurang-kurangnya hampir sampai abad ke-15, orang Luwu dan orang Bugis masih bisa dibedakan. Dan ini memang dari sisi pemetaan ini, memang dari sisi wilayah, ini masih terpisah ya. Nah ini kalau kita lihat merujuk di, di referensi ini ya, bahwa Tougi dan Tolu dan Toriu itu, atau dalam hal ini Luwu, ini masih terpisah. Ya. Kemudian tadi ini Topongko, dari Topongko tadi, ada juga referensi mengatakan bahwa ini adalah Wotu ya. Artinya cikal bakal awal di Luwu ini adalah apa suku Wotu ya. Ya, mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut nanti. Ini akan menarik ya. Kemudian yang terakhir ini juga ada referensi dari saudara kita Aris dulu ya di grup sejarah dulu, Tanah Luwu ya. Dia berpendapat bahwa kata Luwu itu sebenarnya diambil dari bahasa Tae yang artinya eh, malu ya artinya luas ya. Dari kata malu artinya luas. Jadi kerajaan Luwu itu menurut beliau ya. Jadi kita ambil aja referensi dari Aristo dulu ini bahwa artinya adalah luas sehingga bangsawan Luwu itu sendiri di era Batara Guru menggunakan bahasa Tae. Belum ada suku-suku yang ada di tanah sebelah Celebes Luwu sudah ada mengisi kekosongan yang pertiwi. Jadi menurut beliau Luwu ini berasal dari kata bahasa Tae ya versi beliau ya. Nah, nanti kita kaji lebih lanjut. Mungkin dari sudut pandang lain dari Pak Bang Sul, Pak Agus Salim ya, Pak keluar Pak ya, Pak siapa? Macam Pak keluar ya. Oke, mungkin itu pengantar ya. Jadi pengantar. Jadi sekarang kita masuk ke sisi inti kita, pemaparan dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kita pada Waalaikumsalam hari ini wabarakatuh. setelah kemarin kita bahas tentang perjalanan Sawery Gading ke Cina. Hari ini kita bahas tentang awal peradaban dulu. Dari pengantar Pak Indar tadi itu bahwa kalau kita melihat bahwa orang-orang yang pertama datang ke Sulawesi ini yang paling tua itu tentu dari Sulawesi Selatan. Tepatnya yang berasal dari peninggalan-peninggalan seperti di gua-gua yang ada di Maros itu. Ternyata orang masuk di Sulawesi itu ada melalui beberapa fase. Ada yang dari Selat Makassar, itu yang masuk dari Mandar dan seterusnya. Kemudian khusus untuk Sulawesi Tengah ini juga agak menarik. Saya pernah diskusi dengan Sul itu dari barat juga sekitar 4.000 tahun. Walaupun kalau kita melihat yang di Maros itu lebih lebih besar. Kemudian ada juga munculnya suku-suku yang seperti yang ada di Sulawesi Tenggara.
Saya pernah ada buku di Jakarta yang ditulis oleh salah seorang aktivis dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia namanya Patri Basa. Buku itu ditulis di dalam penjara. Pada saat itu dia di penjara bersama dengan siapa nih yang malari dulu, Hariman Siregar. Dia menulis buku namanya One Million Phenomena. Dia orang eksat. Saya tadinya agak sulit mengikuti tulisannya, tapi karena kajiannya agak sangat bagus, dia malah bercerita itu bagaimana hubungan Afrika dengan Papua. Dia juga bercerita bagaimana Nabi Musa pernah sampai di Buton. Di eh, ah, ada namanya sudah lupa saya. Jadi menariknya ini peredaran penduduk yang masuk ke Sulawesi ini cukup banyak. Kita tahu Sulawesi ini adalah suatu pulau yang sangat luas. Pulau ini adalah pulau yang sangat berdiri sendiri. Ketika terjadi revolusi es, Sulawesi itu sudah berdiri sendiri. Di mana dahulunya itu Kalimantan dengan Jawa itu nyatu, yang ada nyatu. Itulah sebabnya Laut Jawa itu tidak terlalu dalam. Beda dengan Selat Makassar. Selat Makassar itu adalah dulunya memang sudah ada laut di situ. Ketika terjadi revolusi es, maka naik lagi dia. Sama dengan di bahagian Banggai-Banggai. Di sana lautnya sangat dalam karena disebut dengan Palung Banda. Karena ketika datang revolusi es dan sebagainya. Kita berbicara tentang datanya penduduk dan sebagainya, ternyata di Sulawesi itu banyak macam. Yang mengherankan saya ini khusus untuk lu periode-periode awal, suku bangsa yang di situ kita kenal namanya dia adalah komunitas Lu yang terdiri dari beberapa suku. Salah satu suku yaitu Topongko, yaitu orang Wutu dan sebagainya. Suku-suku yang ada ini jumlahnya tidak terlalu besar, tapi wilayahnya sangat luas. Yang mengherankan lagi setiap suku itu punya tatanan tersendiri, punya budaya sendiri, punya masyarakat suku Madat sendiri, punya bahasa sendiri. Padahal berdempetan satu dengan yang lain. Contoh kecil, orang Wutu dengan orang Pamona itu berdempetan. Termasuk orang Topadoe dan berdekatan semua itu. Padahal bahasanya beda-beda semua. Kalau kita bicara tentang awal peradaban Luwu, tentu kita bicara orang Tomanurun yang awalnya itu datang di Luwu, datang di eh, apa namanya ini, di komunitas Lula karena waktu itu belum Luwu namanya, belum Luwu namanya. Nanti muncul Luwu namanya Luwu itu ketika datang Batara Guru. Ada anggapan orang seakan-akan Batara Guru itu datang dalam suatu daerah hampa. Itu keliru. Batara Guru datang di Luwu itu, dia sudah datang, dia datang pada saat itu, tatanan masyarakat itu sudah tertata baik. Sudah tertata baik. Sudah ada namanya Towoto, sudah ada Pamona, sudah ada Padoe, dan sebagainya. Malah 100 tahun sebelum Batara Guru datang di Luwu itu, pada abad ke-9, pada abad ke-8, justru lebih duluan Sriwijaya datang. Raisaka namanya. Kalau di waktu itu kampungnya, kalau Anda ke apa namanya nih? Orang bilang Kampung Alau itu. Yang dekat Patasandro di sana itu namanya Tambu-Tambu. Itu kampungnya orang Sriwijaya dulu itu. Raisaka tinggal di sana. Jadi 100 tahun sebelum datangnya Batara Guru itu sudah ada orang pendatang. Sriwijaya lebih duluan daripada Batara Guru. Jadi Batara Guru datang pada suatu tempat yang disebut dengan Bilas Salamoa itu bukan dalam satu daerah hampa. Tatanan masyarakat sudah ada di situ. Dan situ berkelompok kelompok-kelompok suku-suku yang ada di situ dikenal dengan komunitas Lu yang terdiri dari Pamona, Wotu, Padoe, Tolaki, Bajo, dan Tolaki, Bajo. Ada beberapa suku di situ. Itulah yang mendiami suku itu. Ketika datang Batara Guru, dia menumpang. Dia menumpang itu dikasih tempat oleh pemilik kampung. Pemilik kampung waktu itu belum Maco Baoli pun namanya belum. Dia masih bernama Kualampenai.
Pua Lampenai ini memberikan tempat dia antara Usu dengan Gunung Lampenai. Kampung itu namanya Bilas Salamoa. Kenapa Bilas Salamoa? Karena di Bilas Salamoa itu kalau bahasa Indonesianya adalah kebun dewata. Disinilah awalnya bagaimana Batara Guru itu memberikan pembelajaran kepada penduduk lokal, yaitu mengajarkan tentang bagaimana menanam padi. Jadi pada abad ke-9 orang Luwu itu sudah diajarkan menanam padi. Akan tetapi ternyata lidahnya orang Luwu pada saat itu lebih suka makan tabaro daripada padi. Nah, itulah sebabnya di Luwu Timur itu lebih dominan orang makan sagu dibandingkan dengan padi. Tapi yang mengajarkan menanam padi itu adalah Batara Guru. Batara Guru ternyata datang itu satu misi. Dia ingin membuat suatu komunitas. Dia mau bikin komunitas. Ketika dia mau membuat komunitas, dia tidak bisa dengan semena-mena mau membuat, karena itu kampungnya orang. Dia menumpang. Dia pendatang. Jadi Batara Guru itu datang ke Alelu itu, kalau bahasa Bugisnya Alelu, kalau bahasa lokalnya adalah Otona Luwu, dia itu pendatang. Berapa kali dia ingin menghadap kepada penguasa setempat untuk minta izin bahwa dia akan membuat sebuah komunitas. 2-3 kali kalau nggak salah, kalau saya baca di buku Mulai itu, keempat kalinya atau ketiga kalinya itu baru bisa. Karena dia menghadap kepada Pua Lampenai, penguasa di teritorinya dia itu, untuk mendirikan sebuah komunitas. Tetapi Pua Lampenai dia tidak memberikan izin kepada mereka apabila saudara-saudaranya di sekitar mereka itu tidak menyetujui. Siapa saudara-saudaranya Pua Lampenai, yaitu Topamona, Topadoe, Tolaki, Tobajo. Dia harus setuju dulu. Nah, Pua Lampenai menyatakan bahwa saya ini bukan pimpinan daripada suku-suku yang ada di sini yang kami kenal sebagai komunitas Lu. Saya bukan pimpinan. Saya hanya dituakan. Itu kelebihannya dulu itu di Alelu itu bahwa saling menghargai satu dengan yang lain. Suku yang satu dengan suku yang lain tidak lebih tinggi daripada suku yang lain. Hierarkinya sama. Hanya ada dituakan, kebetulan juga Batara Guru menumpang kepada yuridiksinya kemacoan. Jadi dia menumpang, dia singkat cerita, negosiasi dan seterusnya dan sebagainya itu, nanti ini awalnya nanti kita ceritakan. Ketika terjadi perbincangan dan sebagainya, maka disetujuilah untuk mendirikan sebuah komunitas, yaitu Batara Guru, di atas yuridiksinya kemacoan. Jadi diberikan namanya yuridiksi. Maka ketika menghadap mereka itu disepakati, ternyata antara Pua Lampenai dengan Pua Batara Guru itu ada perbincangan. Batara Guru menyatakan bahwa kami untuk sementara hanya sementara di sini, dia bilang, karena kami akan mekarkan ini, kami akan memperluas ini Lu, memperkuat Lu ini. Jadi perbincangan antara Pua Lampenai dengan Batara Guru itu, dia mau katanya memperluas. Itulah sebabnya kenapa dikatakan namanya adalah Lu. Namanya Lu. Lu itu karena dia berdiri di atas komunitas Lu, kemudian dia akan melebarkan sayapnya untuk memperluas wilayahnya dan sebagainya, maka itulah disebut dengan Luo. Luo itu berasal dari kata Luo, kalau diterjemahkan berarti luas. Luas itu. Ada pendapat dari Aris tadi itu menyatakan itu berasal dari bahasa Tae. Bahasa Tae. Saya juga tidak tahu. Karena di Luwu Timur itu bahasa Tae tidak dikenal. Bahasa Tae itu hanya sampai wilayah Masamba. Sampai sekarang juga orang di sana tidak terlalu bisa berbahasa Tae. Apalagi berbahasa Toraja. Apalagi 1000 tahun yang lalu, apakah bahasa Tae dikenal di sana? Ini kan kita perbincangan kayak kita. Ketika disepakati namanya adalah Luwu atau Luo, ada yang menyatakan, saya lihat guru bicaranya istana, atau siapa itu, ada yang keriting-keriting. Dia bilang katanya Luwu itu berasal dari kata diulur. Pendapat juga, tetapi kalau mau dihubungkan secara etimologi dan sebagainya, dari mana bisa disebut diulur? Ini kan menarik. Kalau untuk masyarakat lokal,
dia adalah luo atau luas. Nah, karena kita bicara tentang awal peradaban luo, karena dia mau dimekarkan dan sebagainya, itulah sebabnya luo itu simbolnya adalah payung terbuka. Itu luo payung terbuka. Sementara mitranya tempat mereka menumpang itu adalah Pualampena itu, dia tidak mengembangkan wilayahnya. Dari tahun 0 sampai sekarang dia itu wilayahnya itu saja. Itulah kalau seumpamanya Anda jalan-jalan ke Luhut Timur lewat Wotu di perempatan itu ada namanya Tugu Lalampate Tarantajo. Di situ Anda akan mendapatkan sebuah tugu di mana payungnya tidak terbuka. Payungnya hanya terbuka sedikit. Itu mengadakan simbolisasi bahwa kemacoan itu yuridiksinya dari dulu sampai sekarang hanya sebatas itu. Yaitu sebelah sana, sebelah Malili kemari, di ujungnya Tompotika, kemudian di batas Terekang, terus ke sana sampai di Mina. Yaitu sebelahnya Bunga Didi ada namanya Mina. Ada namanya Mina. Hanya sampai di situ batasnya ke yuridiksinya Pualampenai. Hanya sampai di situ. Jadi simbolisasi bahwa payungnya Batara Guru adalah payung terbuka karena memang akan dimekarkan. Dia akan memekarkan kerajaannya. Kalau yuridiksinya kemacuan itu hanya sampai di situ. Itulah sebabnya benderanya kecil. Kemudian ada sapaan. Agak sedikit kemarin saya bakuanu dengan Arkam siapa itu tentang penyebutan kakak dan adik. Kenapa pada awal peradaban lu itu Batara Guru itu dia kan menyapa pemilik kampung, yaitu komunitas Lu yang diwakili oleh orang Hutu itu. Itulah sebabnya dari dulu sampai sekarang itu siapapun Datu di Lu memanggil Macoa adalah kakak, sementara Macoa mau manggil menyapa Datu adalah adik. Saya pernah memperlihatkan suratnya Macoa Bawalipu yang dikirimkan kepada Oku Datu. Kop suratnya, kop kemacoaan, kepala suratnya menyatakan kepada Andriku Opuda yang mulia Opudatu di Palopo. Disebut adikku di situ. Karena memang dia ada tata krama pada saat itu. Jadi dia meminta kepadanya. Jadi kalau kita berbicara terawal peradaban dulu itu secara analogi kita bisa melihat di Italia. Dalam satu negara ada negara di dalamnya. Di Italia itu ada namanya Vatikan. Ada Vatikan. Kalau di Luwu, di yuridiksinya kemacuan itu ada komunitas, ada kerajaan kecil lagi di dalamnya yang disebut dengan Luwu. Dia berada dalam yuridiksinya apa namanya? Yuridiksinya kemacuan. Itulah Luwu ada di dalam di situ. Jadi pada abad ke-9 nanti sampai pada abad ketika anak kaji berapa itu? 11 atau berapa? Ketika Datu anak kaji itu eh, orang Wotu dengan kelompok Batara Guru itu masih kawin mawin dan sebagainya, masih bisa. Ketika anak kaji sudah ada restorasi, sudah ada pemisahan antara Luwu dengan kedatuan Luwu dengan kemacoan, sudah dipisahkan. Kalau tadinya ada suatu yang menghubungkan antara kemacoaan dengan pihak-pihak lain itu direstorasi diganti namanya Andre Guru Datu. Andre Guru Datu dalam adat 17 itu adalah yang menghubungkan antara istana Datu Luwu dengan kemacoaan. Jadi ada perbedaan. Nanti akan Anda lihat kenapa itu Datu-Datu Luwu itu banyak berdarah Bugis. Itu dimulai dari sana nanti dan itu kita tidak bisa ingkari. Kenapa? Karena memang orang Wotu memang tidak bisa dilarang, tidak boleh kawin dengan keturunan raja, tidak boleh dilarang dengan Oku, dilarang dia. Itu nanti pada saat zamannya anak kaji. Kalau orang Wotu itu kawin seumpamanya anaknya Datu atau anaknya siapa dan sebagainya, secara agama mungkin boleh.
Tetapi secara hukum adat dan sebagainya dilarang. Dia dihukum namanya pale posuna. Pale posunya itu dia tidak boleh menerima warisan adat. Dia tidak boleh menerima warisan adat. Dia dihukum di situ. Jadi ketika ketika sebenarnya pusat kerajaan itu yang pertama itu adalah di Usu. Usu itu adalah kampung pinggiran sungai. Sebenarnya kalau kita mau baca literatur yang sebenarnya bukan Usu namanya, bukan Usu. Itu namanya Dusu. Itu namanya Dusu, bukan Usu. Kampung Usu itu didiami oleh satu suku yang namanya suku Wotu. Nanti pada saat anak kaji pindah ke Majapahit dan sebagainya, ada perannya orang-orang Wotu dan orang-orang yang mendiami di situ dan sebagainya itu beralih, ada yang ke Cerekang, ada Wotu sekarang. Jadi kalau di Luwu Timur itu lebih duluan nama kampungnya dibandingkan sukunya. Kampungnya namanya Usu, yang mendiami itu adalah Wotu, sukunya suku Wotu. Nah, jadi itulah untuk pertama, uh, mungkin awal untuk diskusi kita. Nanti kita bicarakan bagaimana proses selanjutnya akhirnya muncul dan sebagainya. Jadi ketika sampai anak kaji yang kawin maling bebas dengan keturunan Batar Guru, saudara-saudara kita orang Bugis. Dan kalau menyatakan kenapa bukan orang Wotu hanya sampai anak kaji. Sesudah itu lebih banyak orang Bugis. Nah, tapi kita tidak bisa salahkan. Karena orang Bugis datang di Luwu itu dan sebagainya, mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Cepat, bahasanya cepat diterima, dia sangat menyatu datu dengan yang lain. Malah suku lokal itu dikalah. Bayangkan. Malah karena penduduk lokal itu krisis identitas. Dan dia banyak diam. Contoh kecil. Ada sungai yang ada dekat Usu, tempatnya orang Bajo. Dulu itu masih disebut dengan Turunga Bajo. Sekarang diganti bahasa Bugis Turunan. Orang lu kalah. Mau dia apa? Untuk kita ini orang lu ini masih bisa mau berbicara. Untuk ada macam-macam begini kita bisa suarakan. Bahwa sejarah kita sampaikan walaupun itu pahit. Saya kira untuk sementara demikian, kita buka diskusinya nanti supaya Oke, lebih menarik. terima kasih Kanda Nawawi. Bukannya mantap sekali ya. Jadi banyak kita dapat apa sudut pandang yang sangat berbeda dengan biasa yang kita dapat ya. Terutama tadi terkait tentang Batara Suara Guru. kecil, Baikar. Halo?